tes 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 واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Jadi saya lihat orang ngepamer, saya umur 20 sudah menghasilkan ini. Jadi kayak scroll lagi, saya umur 20 udah bisa ini, scroll lagi. Ada yang pamer kayak gitu, jalan-jalan kemana. Jadi kan kita awal-awal emang merasa risih gitu bang. Nih ngapain ya kayak gini, besok lama-lama mikir di kamar sendiri lagi naik motor, mikir, ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus kan, egois terus kita dengan diri kita kan. Banyak anak milenial kan, bapak tuh ngomong kayak gini, kalau misalnya anak-anak sekarang tuh cepet capek, besok gara-gara sering main HP, suruh kerja berat sedikit, udah capek. Ya mungkin karena susah. Tentang itu lagi, Anda pernah baca buku bahwa kita itu kalau buku itu bilang kita nggak harus menjadi seorang spesialis atau ahli di bidang tertentu itu dalam waktu cepat. Itu ada hubungannya sama tadi kan, bahwa kita kalau mau sukses harus cepat, instan gitu kan. Harus instan umur 20 kayak yang di berita udah dapat uang 1M kan. Itu karena ada baiknya ada buruknya juga, tapi banyak buruknya kan. Karena kalau kita baca berita itu kita pasti, kalau orang nggak bisa sendiri mak dia pesimis kan, merasa umur segini saya belum bisa kayak gitu kan. Kalau itu gimana menanggapi hal itu? Nah mungkin karena saya nginstal aplikasi TikTok mungkin gara-gara itu. Jadi saya lihat orang ngepamer, saya umur 20 sudah menghasilkan ini. Jadi kayak scroll lagi, saya umur 20 udah bisa ini, scroll lagi. Ada yang pamer kayak gitu, jalan-jalan kemana. Jadi kan kita kayak overthinking gitu bang. Jadi kayak kita mikir kapan ya saya bisa kayak gitu ya gitu bang. Karena nggak ada yang instan, pasti dia punya hal yang jelek juga, pasti hal yang jelek yang proses dia yang dia nggak share di sosial media gitu, disimpan sama dia kan. Pas dia udah dapat, aku udah dapat nih uang segini dari baru 20 tahun kayak gitu kan. Nah karena mungkin itu yang bikin generasi Z pengen instan gitu bang. Pengen karena siapa gadget kan pertumbuhannya juga pesat kali. Gara-gara itu juga mungkin kan, karena semua serba teknologi. Bayangin satu hari kalau mati teknologi, kayak Gen Z bisa hidup nggak tuh kira-kira? Kayak udah bingung tuh bang, kayak udah. Kayak ngapain? Jangan jauh-jauh ente lah, satu hari misalnya HP, kamera, komputer semuanya nggak bisa. Karena emang hidup ente dari itu kan, pekerjaannya semuanya di situ gitu. Nah, Anda menarik tuh baca buku itu bahwa kita nggak harus menjadi seorang ahli di waktu cepat gitu. Lebih baik berproses walaupun nanti udah tua mungkin umur 30, 40, tapi dia udah nyoba banyak hal gitu, udah ke desain dia ke kamera fotografi juga Anda dapat itu dari ini YouTube-nya Pak Gita Wirjawan ya. Dia baca buku, dia sering rekomendasiin buku-buku gitu. Nah salah satu menarik juga nih, kenapa akhirnya berpikir umur segini kita belum ketemu passion atau pekerjaan tertentu yang jadi spesialis kita ya, karena kita masih mengeksplor gitu, kira-kira kita maunya di mana sih. Gitu bang itu. Jadi seru tuh menurut Anda. Kalau menurut ente gimana? Apakah kita harus umur segini harus bisa ini, atau emang ente udah umur segini nggak mau coba yang lain lagi? Karena umur segini yang Anda rasakan ya bang, memang passionnya di fotografer, videografer. Tapi pas Anda ke Aceh ada hal-hal yang harus ego Anda buang. Jadi kalau Anda ngikutin ego terus nih, misalnya harus bisa ini gitu kan, bisa ini. Tapi ketika saya balik sini harus ada bisnis yang harus saya lanjutin lagi, ada hal yang harus saya sabar untuk ngejar itu kan. Kalau awal-awal emang merasa risih gitu bang. Nih ngapain ya kayak gini, besok lama-lama mikir di kamar sendiri lagi naik motor, mikir, ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus kan. Egois terus kita dengan diri kita kan. Banyak anak milenial kan, anak zilenial, karena mungkin mereka egois. Ya udah, aku di sini aja, aku nggak mau gitu, kamu yang lain kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya udah selesai ini kenapa nggak selesai, dia pakai cara lain. Nah itu kan takutnya kita kayak gitu bang kan. Karena kayak bang bilang tadi, suatu hal tuh ada prosesnya yang lebih matang gitu kan, jalan gitu ya. Nggak boleh kita stuck di bahwa kita udah sukses sekarang, nggak mau coba yang lain lagi kan. Oke, pulang itu menarik, itu belum kita bahas tadi. Pulang dari Aceh kan
ente mulai dari awal lagi tuh nyari jaringannya sampai sekarang udah meluas jaringan. Itu gimana awalnya kok bisa kenal sini, kenal sana, besok dapat proyek ini, proyek sana, gimana awalnya itu? Awal kali Ana memberanikan diri untuk ngechat orang di IG gitu, yang orang berpengaruh lah di Aceh. Itu bilang misalnya dia punya link yang banyak, dia punya ini, punya teman-teman UMKM yang kenal gitu kan. Saya nyoba chat dia. Saya ngajak kerja sama gitu, atau enggak apa yang bisa saya bantu, penting free ya udah nggak apa gitu. Saya itu dari situ saya dikasih link ke sini gitu, karena abang tuh pas pas sama saya mungkin merasa oh ini kan dikasih gratis, kenapa nggak kita bantu aja gitu ya, karena nggak semua hal itu dihitung dengan uang kan bang, dengan cuan. Jadi kalau di satu sisi kita harus kayak jual beli harus cuan lah kan, nggak mungkin dia ambil barang kita kasih gratis. Tapi kalau di jasa mungkin apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman, iya itu dengan kita target ya biar bisa kasih manfaat gitu kan. Itu aja dari situ ada link dikasih San gini bisa nggak gini nggak, jadi gitu. Akhirnya ke satu project yang lain gitu bang. Jadi dikenal sama direkomendasi mungkin sama teman-teman kan. Project apa aja sih yang sudah ente buat nih, dari Instagram atau YouTube? Punya orang semua yang ente urus ya? Punya orang ini yang lagi jalan nih, punyanya Disbupar nih. Itu gimana tuh ceritanya? Itu awalnya gimana kok bisa langsung dihubungi Disbupar? Disbupar kan ada link juga tuh bang. Jadi saya mungkin orang yang ke dalam proyek itu orang yang ketiga lah. Jadi orang ketiga ada ranknya siapa? Ada rank yang pertama, ada bagian apa tuh? Kalau di sini kayak wisata gitu ya, orang turnya, tur travelnya, guide-nya. Ada lagi di sini orang yang punya alat, bang itu yang sebagai CV lah kita bilang. Nah, saya di sini sebagai yang shooting, editing, dan kadang-kadang ngedirect juga sedikit-sedikit gitu. Ada yang bikin, kalau yang naskahnya yang bikin yang pertama ini yang abang tur travel gitu. Jadi ya ikut aja walaupun masih ketiga kan itu, ikut aja siapa tuh nanti bisa bantu lagi gitu kan. Atau enggak ada project yang lain gitu mungkin. Itu tanpa bayaran. Dikasih fasilitas tapi ya. Alhamdulillah ada fasilitas itu. Dan berguna itu fasilitas itu ya. Komputer, kemudian ada layar. Motherboardnya itu semuanya. Ya. Karena perlu buat desain kan. Jadi membantu lah gitu kan, membantu. Jadi kayak sistemnya dapat fasilitas lah gitu bang, dapat fasilitas gitu. Jadi nggak cuma-cuma ya? Nggak cuma-cuma. Dan awal waktu di chat gitu juga kan, katanya bisa nggak minta tolong gitu? Iya. Langsung iya deh. Iya gitu. Tapi sebenarnya kita bahaya juga gitu bang, karena kita bilang iya dan nggak sanggup, bahaya misalnya. Kadang kita harus pernah saya kayak itu, jadi bilang iya nggak sanggup, proyeknya gagal gitu pasti jauh. Pernah di Jawa jadi iya ya, bisa, ayo kita gas kayak gitu bikin. Jadi pas pertengahan perjalanan nggak bisa kayaknya nih, berat nih kayak proyeknya butuh banyak orang, editingnya minta kayak gini gitu. Jadi di atas ini kan, dan belum ada bayaran di situ karena dia bilang ayo kita collab gitu bahasanya. Collab aja kita bikin kolaborasi video gitu. Berat juga, ya udah saya gagal proyeknya. Jadi kalau misalnya di situ kan nama kita juga yang jadi hati-hati mungkin untuk mengasisikan proyek ya bukan. Sejauh ini gimana? Ente enjoy yang ente dapat proyek terakhir ini? Alhamdulillah enjoy ya. Belum ada yang berat-berat ya? Belum ada yang berat, masih aman lah. Doa jangan berat-berat juga. Ya. Kalau yang lain proyek-proyek yang kemarin itu kuliner Aceh. Iya, kuliner Aceh itu juga saya jadi adminnya. Jadi adminnya itu ngevideo, ngefoto, ada juga kelola akun punyanya Rishwater, sama ini bang Satya Baleh. Jadi mungkin kelola kan, jadi kayak misalnya dia nggak mau ngurus akunnya gitu, bisa ini, kita Instagram kita kelola, kita foto, kita yang bikin kontennya, dia terima beres lah gitu. Dia cuman fokus untuk bisnisnya aja, nggak usah mikirin sosial medianya, ide kreatifnya gitu kan. Jadi itu ente pikir semua atau dia ada idenya? Ada ide. Oh gitu ya. Ada ide, terus misalnya boleh dong bikin video kayak ini gitu. Tapi kalau misalnya ada sebagian dibebaskan gitu, bikin terserah, yang penting menarik gitu. Jadi ada batasnya, ada dibebaskan juga gitu. Jadi bagian eksekusinya lah ya. Eksekusinya. Oke San, baru kita lanjut lagi nih tentang Gen Z lagi nih. Gen Z. Dari sekian banyak persoalan yang pernah ente dapat di hidup sebagai seorang Gen Z, masalah terberat yang pernah ente alami dalam hidup apa kira-kira? Proyek gagal kah atau proyek yang lain mungkin atau apa?
untuk Gen Z ini ya, merasa ente sebagai Gen Z gitu. Berarti zilenial ya, zilenial. Ya kalau merasa ini sih apa namanya itu Bang, circle kalau misalnya pertemanan, kalau misalnya ada pertemanan yang kurang pas, jadi kayak merasa risih gitu mungkin. Terus kayak misalnya ada hal yang belum kita capai dan kayak merasa harus tercapai tapi butuh proses ya deh gitu prosesnya gitu kan. Karena banyak yang bisnis sekarang emang dipegang sama Gen Z kan, bahkan generasi milenial lah udah pegang semua gitu. Yang digital lah. Jadi kayak misalnya yang saya senangi ya, walaupun saya kerja di banyak tempat tapi bisa kerja di satu tempat. Itu enak. Saya kerja di sana kan nggak urus kita ke sana, jadi itu juga. Makanya kayak misal dibilang pengen nggak nyalon jadi kerja di kantor gitu. Kita nggak bilang apanya. Jadi fokusnya kerja di kantor dengan masuk jam 7 pulang jam sore gitu. Mungkin untuk sementara belum karena masih ada hal yang harus kita kita kerjakan mungkin kayak gitu. Itu salah satu fakta Gen Z itu ya. Iya, suka kerja di banyak tempat, nggak suka, tapi nggak fokus cuma di satu. Jadi di sini kerja, situ kerja, tapi kerjanya di rumah gitu kan. Ini Bang, marketplace kan udah bikin kayak gitu kantornya mereka kan. Di mau pakai kaos masuk juga nggak apa-apa. Kantor-kantor marketplace yang sekarang gitu kayak Shopee, Bukalapak atau nggak. Jadi nggak perlu ke kantor lagi. Jadi walaupun dia mau ngerjain di rumah atau nggak, biasa kita kan udah ada remote tuh, pakai TeamViewer bisa pakai apa. Jadi walaupun kerjaan kita belum selesai ya udah lanjut di kafe gitu kan, bisa ngeremote gitu ya gitu. Oke, soal itu juga nih, soal circle. Circle nih, pertemanan kita kan mungkin sama Gen Z aja, kita mau berteman sama Gen Y, sama Gen X, sama orang-orang yang lebih tua lah. Tapi kadang-kala agak risih juga ketika orang ini ngeremehin kita gitu kan. Betul. Anak baru lahir lah, apalagi tentang ini misalnya kayak spesialisasi fotografer, karena dianggap mungkin karena baru pemula, baru lahir kemarin, pasti kan diremehkan gitu kan. Nah, itu gimana nanti tanggapinnya? Itu kalau kayak pribadi Bang pribadi kayak kita tuh merasa risih kalau ada sistem nyuruh. Karena memang generasi Z ini orang yang nggak mau disuruh Bang. Betul. Nggak mau disuruh, saya boleh suruh tapi dengan cara yang baik gitu. Bilang, kamu sini ambil tuh. Kan kayak gitu kita udah saya bukan di zaman dulu lagi kolonial kita bukan perintah gitu kan. Soalnya kita dengan cara ayo ngopi dulu, ngajak duduk dulu, ada project ini bisa nggak kayak gini, sebisanya lah gitu. Tapi kalau misalnya ditekan terus kayak ini, mendingan kita nggak mau kan gitu. Makanya mungkin banyak beberapa anak generasi Z keluar kerjaan, keluar kantor mungkin gitu Bang. Mungkin ya karena mereka nggak betah, tertekan mungkin gitu Bang ya kan. Nah kita juga harus tahu gimana orang-orang, ya mohon maaf, orang yang lebih tua dari kita gitu. Harus tahu gimana sikapnya dia, bagaimana karakternya dia. Jadi kita harus pahami dulu karakternya si anak nih, baru kita cara perintahnya gimana. Oh anak ini dia suka makan, kita ajak makan lu. Oh suka jalan-jalan, ajak jalan-jalan sambil ngobrol kayak itu Bang, kayak gitu. Jadi mungkin ya emang berat dikit ngadepin generasi Z nih Bang. Istilahnya saling menjaga lah gitu, saling menghormati gitu kan. Atau paling tidak waktu komunikasi, kalaupun dia niatnya nyuruh, setidaknya awali dengan minta tolong ya. Bahasa minta tolong tuh perlu kali Bang. Jangan sampai kita bisa nggak kayak gini. Itu nggak minta tolong lagi gitu kan. Karena bahasa paling enak udah minta tolong, terima kasih mungkin gitu kan. Ya jangan sampai diminta lah terima kasih, udah auto lah biasanya kan. Auto itu istilahnya udah nggak dibayar gitu kan, gitu. Minta tolong nggak terima kasih lagi marah-marahin lagi kan. Itu nambah muncak itu nambah. Jadi generasi Z ya udah apa nih gitu ya, bisa kerja di sini ya. Lebih baik resign kayak itu mungkin Bang. Lebih baik kerja dikit kecil, hasil penghasilannya gede tapi kita nyaman gitu ya. Gen Z sangat menjunjung tinggi gitu ya. Emang Gen Z ini berat ya Bang. Agak berat dia emang nih. Karena mungkin ya kayak kita bilang tadi, gadget nih musuh bahkan jadi teman terbaiknya sehidup gitu. Dia dari lahir dia udah digadgetin Bang gitu. Biar dia diam nggak nangis lagi pasti HP dulu. Tapi gimana menurut Abang tuh kalau anak kecil kasih HP itu Bang? Seharusnya enggak sih. Seharusnya ya, tapi kayak nggak bisa juga. Karena anak pernah dengar juga kata Profesor Ghazali Renaldi itu dia bilang bahwa generasi ini akan lebih cerdas memakai smartphone daripada generasi yang sebelumnya. Ya, gitu. Jadi sedilarang apapun dia,
dia pasti akan tetap megang, tapi nggak usah dilarang karena mereka udah tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, mereka udah tahu gitu. Jadi iya juga kayaknya kita harus mendidik istilahnya orang di bawah kita itu sesuai dengan zaman mereka kan. Dibatasi berarti dibatasi aja, nggak usah dilarang sampai nggak boleh. Itu mungkin agak susah. Apalagi dia lihat ke kawannya pakai HP kan, itu bahaya banget. Dia lihat kayak orang apa gitu kan. Kita ada anak-anak main apa gitu kan, main HP terus lihat gitu kan, kita kasihan juga sama kita gitu. Itu penting sih nanti buat bekal kan. Mungkin bisa pakai ini apa namanya, Google Family apa? Google Link apa? Family Link. Yang ada proteksi gitu ya. Jadi kita kaitkan ke anak kita, jadi ketahuan dia anak kita buka apa aja hari itu. Itu jam 12 bisa kita matikan gitu. Itu mungkin bisa dipelajari untuk beberapa orang tua gitu Bang kan, untuk biar anak yang mereka dari lahir udah ya dihadapkan dengan itu. Jadi kita mau selarang apapun pasti nggak bisa. Nangis aja kita kasih itu baru diam gitu kan. Iya gak capek. Kita nggak kebayang generasi yang di bawah ente lagi tuh, generasi Alpha yang baru lahir buruan. Generasi Alpha ada generasi baru sekarang yang namanya generasi Alpha. Itu gimana penjelasan generasi Alpha tuh? Itu belum ini sih, belum lebih lengkap karena mereka kan baru sekali ini kan. Jadi nggak terlalu banyak fakta, kemudian stereotipnya belum terlalu jelas mereka arahnya mau kemana. Tapi yang jelas yang anak prediksi kayaknya akan lebih rumit lagi dari Z nih ya. Z ini yang mereka lahir di generasi gadget. Mungkin mereka nanti akan hadapin yang kayak sekarang ini metaverse, kemudian tentang Bitcoin lah tuh. Mungkin nggak suka ngopi orang Bang ya kan, mendingan Zoom aja kita ngapain ngopi-ngopi gitu, capek aja gitu. Hiburan juga kayak yang di video Irwandi itu, dari Irwandi bawa Gen Z aja udah nggak suka lagi bola dia. Ente sendiri nggak suka nonton bola? Iya nggak suka, paling nggak suka nonton bola. Pasti rame-rame teriak-teriak gitu. Jujur Bang, dari dia. Mendingan nonton di kamar. Apa yang kita suka? Saya suka nonton bola. Udah nonton di kamar bola. Tuh nggak lihat highlightnya aja kayak gitu kan. Nah itu mereka lebih prefer nonton highlight daripada nonton full gitu. Nah itu generasi ente. Gimana generasi bawah tuh? Kayak nggak ada lagi orang yang nonton bola. Dan mungkin dunia bola itu akan mati di suatu hari nanti. Jadi karena dibantu dengan teknologi mungkin Bang, dengan sangat apalagi hak siar sekarang udah mahal, jadi susah mereka tuh, nggak tahu lah. Tapi bikin ini nggak Bang, kalau generasi Z generasi yang sampai bawah itu bikin lemes nggak mereka Bang, karena kan HP terus nggak ada gerakan otot kayak gitu kan. Karena kan saya juga pernah ngobrol sama orang yang lebih tua, bapak tuh udah punya anak, udah generasi apa dia bilang, generasi Bang ya, baby boom mungkin generasi boom. Bapak tuh ngomong kayak gini, kalau misalnya anak-anak sekarang tuh cepet capek, besok gara-gara sering main HP, suruh kerja berat sedikit udah capek. Ya mungkin karena kalau kita dulu anak-anak bapak-bapak tuh mungkin lari apa gitu, mereka pagi udah ke sawah gitu kan, bahkan jalan ke kantornya mungkin jalan kaki gimana gitu mah. Karena generasi Z mungkin makan udah GoFood aja, ya udah ini aja pesan, capek nih lah, ya udah panggil apa gitu kan. Itu yang harus waspada sih Gen Z, milenial juga termasuk sih, bahwa mereka jarang bergerak kan. Itu petaka tuh sekarang mungkin nggak kerasa kan. Setidaknya olahraga Bang, kadang olahraga malas juga. Itulah sebenarnya olahraga itu harus petaka lah istilahnya. Sekarang mungkin nggak kerasa kan, tapi umur-umur nanti baru kerasa. Dalam masih juga nih. Betul Bang. Oke, sesi terakhir nih, random question. Jadi pertanyaan ya random lah. Salah satunya ya, kalau waktu bisa diputar ulang, satu momen yang pengen ente ulang dalam hidup seorang Ihsan Saputra apa sih yang pengen diulang? Bebas, bisa waktu masa kecil ente, kemudian masa dewasa, atau ya momen-momen yang ingin ente ulang lah, apa tuh kira-kira? Kalau dalam dua hal nih Bang, satu hal nih tidak ingin banyak kenal dengan orang, karena kalau kenal banyak orang tuh kayak merasa kayak sekarang aja kayak merasa terbebani. Dia kok nggak ada lagi gitu sekarang. Kenapa aku harus balik ke Aceh? Nggak ada kawan deket ini kayak gitu kan. Jadi itu yang mungkin bebani, mungkin itu. Yang satunya mungkin karena dulu pernah pernah deket sama beberapa percintaan lah kita bilang kan. Mungkin gara-gara hal-hal itu jadi pernah Bang, gara-gara hal-hal percintaan saya tuh stuck selama 5-6 bulan. Galau gitu kan. Jadi kayaknya nggak perlu banyak kenal wanita gitu. Kalau emang serius ya baru lanjut langsung ini aja, langsung ta'aruf aja misalnya, langsung ya udah buang merit aja, bahasa kita bahasa langsung simpel lah, merit aja gitu. Soalnya
nggak mau ini bang, udah capek lah gitu kan, karena menguras tenaga, menguras pikiran, menguras dan gitulah gitu bang. Dua hal lah itu ya. Dua hal ya, karena itu penting banget dalam hidup kita bang, karena teman itu penting. Sama fase hidup ente ya. Oke, itu berhubungan dengan masa lalu lagi juga nih. Nah, kalau satu hal yang pengen ente bisa dari dulu misalnya, kalau ente sebenarnya dari dulu kalau anak bisa ini anak udah jadi ini pasti. Kan ada gitu, misalnya kayak anak desain grafis. Sebenarnya anak jujur baru bisa desain grafis. Sebenarnya kalau anak pelajari dulu sebenarnya bisa, dan anak pelajari sekarang kayak gampang-gampang aja, nggak serumit yang anak pikirkan dulu gitu kan. Malah anak pikir kayaknya kalau anak belajar desain dari dulu mungkin anak udah jadi apa sekarang gitu kan. Tapi sekarang baru belajar sekarang ya, tapi anak enjoy juga, nggak sesusah yang anak pikirkan gitu. Nah kalau itu apa dalam hidup? Dua hal bang. Kayak ini tempatnya tenang, ini kepikir gitu kan. Ada dua hal yang saya nyesel. Yang pertama, nggak terlalu pinter bahasa Inggris, karena dengan YouTube sekarang tutorial yang bagus, apapun hal yang bagus udah pakai tutorial bahasa Inggris, sama jarang baca buku. Karena pas ini saya baru target sebulan 1 buku, itu aja susah banget. Dan pengen pelajarinya mungkin harus kenal sama orang circle yang suka baca juga. Kan nggak mungkin. Dan saya juga pengen kalau ada duit, dana, pengen beli apa tuh bang, kayak ada ini namanya tuh apa namanya tuh, e-book. E-book itu e-book, yang di digital Kindle apa nggak salah. Jadi kita kadang malu nih ke warung kopi atau ke kafe bawa buku kan, udah pakai Kindle tuh aja, jadi tinggal scroll aja, dan cahaya juga nggak terlalu terang kayak HP gitu. Menarik. Mungkin ke depan bisa beli itu kita kan, untuk memperakses baca kita lebih sering gitu bang. Karena itu yang sulit. Menarik tuh, dua hal yang penting ya, bahasa Inggris sama baca. Ya, apalagi saya pas ngerjain skripsi itu yang ngebantu saya orang India bang. Maksudnya yang tutorialnya dari orang-orang India semua, yang bikin coding, programming itu kan orang India gitu. Jadi ya dari India belajarnya. Dan itu translate, cari dulu apa ya artinya gitu. Ya kuliah belum kita bahas. Kuliah program deh. Masuk IT saya bang. Jadi emang videografer nih hobi, tapi untuk di komputernya nih IT. Jadi kemarin pas skripsi juga tentang IT. Apa tuh judulnya? Ini data. Tentang data. Tentang analisis data, kita kumpulin data, terus data tersebut kita olah jadi informasi gitu. Sekarang banyak data-data yang terbuang nih, data yang diambil jadi dibikin informasi untuk mendapatkan pengetahuan untuk suatu bisnis lah gitu, suatu lembaga gitu. Berarti ente bisa jadi buat website gitu. Website bisa, tapi yang sederhana dulu. Iya, sederhana untuk tampilan gitu kan. Ada namanya front end, kalau back endnya belum terlalu bang. Kayak Python itu agak Python itu, tapi skripsi saya pakai bahasa Python. Tapi payah dibantu sama orang India. Untung ada orang India. Emang programmer orang India. Orang rata-rata ya, karena mereka soal tekniknya juga bagus di sana kan. Oke lah San, makasih nih. Oke, makasih juga bang udah diundang nih, jadi bisa sharing-sharing di podcast yang panas ini. Ini keren nih podcastnya. Semoga ke depan lancar lah bang. Bisa undang-undang orang hebat lah ya. Sama-sama lah, kita sama-sama maju ya. Sama-sama mendukung. Oke, kita jumpa di lain waktu. Di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca Alhamdulillah.